Suara detak jam di ruang tamu itu terasa seperti hantaman palu di dadaku. Sore itu, rumah ini terasa begitu asing. Padahal sudah 10 tahun aku menyebutnya sebagai istana. Namaku Hanifah, dan aku sedang duduk terpaku di sudut sofa, menatap bayangan diriku sendiri di permukaan meja kaca yang dingin. Di luar, langit mulai berubah warna menjadi jingga yang muram. Namun di dalam sini, kegelapan terasa lebih nyata. Aku baru saja selesai mandi, mencoba membasuh rasa lelah yang bukan berasal dari raga, melainkan dari jiwa yang sudah terlalu lama berteriak dalam diam. Rambutku masih basah. Tetesan airnya jatuh satu persatu ke pundakku, terasa dingin. Sedingin perasaanku saat ini. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat, namun ragu, terdengar dari arah dapur. Itu Johnny, pemuda tukang bangunan yang sudah 2 hari ini membantu merenovasi dapur kami. Suara peralatan yang ia masukkan ke dalam tas kainnya terdengar nyaring, memecah kesunyian yang sejak tadi mencekikku. Aku tahu dia ingin berpamitan. Aku tahu dia ingin segera pergi dari atmosfer rumah yang penuh tekanan ini. Namun, entah kekuatan apa yang menggerakkan bibirku. Saat dia muncul di ambang pintu dengan wajah canggung dan gugup, aku justru menahannya. Aku melihat sorot matanya yang tidak berani menatapku langsung. Sebuah rasa hormat yang bercampur dengan rasa sungkan yang luar biasa. Dia tampak begitu kecil di hadapan kemegahan rumah ini. Padahal, akulah yang merasa paling kerdil di sini. Kenapa aku menahannya? Apakah karena aku haus akan percakapan manusia yang tulus? Ataukah karena aku hanya ingin seseorang duduk di hadapanku tanpa menghakimi masa laluku? Pak RT Jumadi, suamiku, sedang tertidur lelap di kamar sebelah. Lelaki yang usianya jauh di atasku itu tampak begitu tenang dalam lelapnya, seolah tidak tahu bahwa istrinya sedang berjuang melawan badai batin yang hebat. Aku mengajak Johnny duduk, menawarkan secangkir kopi yang sebenarnya hanyalah alasan agar aku tidak sendirian. Aku melihat bagaimana jemarinya yang kasar karena kerja keras gemetar saat menerima cangkir dariku. Ada sebuah ketegangan yang menggantung di udara. Sebuah ketegangan psikologis yang sulit kujelaskan. Aku tahu gosip di luar sana tentangku sangatlah kejam. Mereka menyebutku wanita yang pandai memikat. Mereka menyebutku sebagai penyebab retaknya rumah tangga suamiku yang dulu. Namun, saat aku duduk di samping Johnny sore itu, aku tidak merasa seperti seorang ratu atau seorang penggoda. Aku hanya merasa seperti seorang wanita yang jiwanya sedang sekarat, mencari sedikit saja pengakuan bahwa aku masih ada. Tatapan mataku mungkin terlihat penuh arti bagi Johnny, tapi sebenarnya mataku sedang mencari jawaban atas kegelisahan yang menyiksaku selama bertahun-tahun. Apakah aku benar-benar bahagia di rumah ini? Ataukah aku hanya sedang membayar harga dari sebuah keputusan masa lalu yang kini menjeratku dalam kesepian yang tak berujung? Setiap kali Johnny menyesap kopinya, aku merasa waktu seolah melambat. Aku memperhatikan setiap gerok-geriknya, bukan dengan gairah yang salah, melainkan dengan rasa iri yang mendalam. Iri karena dia masih memiliki kebebasan. Iri karena dia bekerja dengan keringat yang jujur, sementara aku terjebak dalam kepalsuan status sosial yang menyesakkan. Aku menyodorkan sepotong jajan pasar padanya, dan saat tangan kami bersentuhan tanpa sengaja, aku melihat dia terperanjat. Ketegangan itu semakin memuncak. Aku tahu apa yang dipikirkan orang jika melihat posisi kami sekarang. Seorang istri tokoh masyarakat, duduk berdua dengan tukang bangunan di saat suami sedang tidur. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kedekatan itu, ada sebuah luka yang sedang berdenyut kencang. Aku merasa ingin berteriak, ingin menceritakan betapa dinginnya tempat tidurku, betapa sepinya dapur tempatku memasak, dan betapa takutnya aku akan masa depan yang tidak pasti. Suamiku berencana menikah lagi, dan renovasi dapur ini adalah simbol bahwa kehadiranku akan segera digantikan oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih pantas menurut standar dunianya. Johnny hanya diam, namun diamnya terasa lebih menenangkan daripada ribuan janji manis suamiku dulu. Kegelisahan batin ini terus merayap, membuat dadaku sesak. Aku bertanya-tanya, apakah pemuda di hadapanku ini bisa merasakan getaran kesedihan yang aku pancarkan? Ataukah dia hanya melihatku sebagai sosok nyonya rumah yang misterius
dan penuh rahasia. Aku terus menatapnya, mencari secercah cahaya di tengah kegelapan hati. Sementara suara detak jam terus menghitung mundur sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki di rumah ini. Duduk di sofa ini bersama Johnny, aku merasa seperti sedang membuka lembaran buku usang yang sudah lama aku simpan di gudang terdalam ingatanku. Aku melihat ke arah dapur yang sedang direnovasi itu, lalu kembali menatap pemuda di hadapanku. Johnny tampak begitu tenang. Meski aku tahu, di balik diamnya, dia pasti sedang meraba-raba suasana hati yang sedang aku alami. Aku menghela napas panjang, mencoba mencari kekuatan untuk mulai bercerita. John, panggilku pelan. Suaraku sedikit bergetar. Kamu mungkin sering mendengar namaku disebat-sebat di warung kopi atau di sela-sela obrolan tetangga, bukan? Aku tersenyum pahit melihatnya. Hanya bisa menunduk sambil mengaduk sisa kopi di cangkirnya. Aku tahu persis apa yang mereka bicarakan. Mereka mengenalku sebagai Hanifah, wanita yang dulu hanyalah seorang pelayan di rumah ini, yang kemudian dianggap mengambil posisi nyonya rumah setelah istri pertama Pak RT meninggal dunia. Cap sebagai wanita yang tidak tahu diri, atau yang lebih kejam lagi, wanita yang merebut kebahagiaan orang lain, sudah melekat padaku selama 10 tahun terakhir. Namun, Johnny, tidak ada satupun dari mereka yang mau tahu bagaimana sebenarnya rasanya menjadi aku. Tidak ada yang mau tahu tentang gadis desa yang datang ke kota besar ini dengan tangan kosong, hanya membawa mimpi untuk bisa mengirim uang pada keluarga di kampung. Dulu, aku hanyalah seorang gadis lugu yang tidak mengerti arti dari sebuah tatapan penuh niat. Saat aku bekerja di rumah ini 10 tahun yang lalu, aku benar-benar mencurahkan seluruh tenagaku untuk melayani mendiang Bu RT dan suaminya dengan penuh hormat. Aku tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk merusak apapun. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri yang seringkali terasa tidak adil. Ketika mendiang Bu RT jatuh sakit, aku adalah orang yang paling sering berada di sisinya, merawatnya dengan sepenuh hati. Sementara Pak RT mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Aku, Johnny, terjebak antara rasa sungkan sebagai bawahan dan rasa takut karena tidak memiliki siapa-siapa sebagai pelindung. Pernikahan ini yang dilihat orang sebagai sebuah keberuntungan karena aku naik derajat menjadi istri seorang ketua RT, sebenarnya adalah awal dari kesepianku yang paling dalam. Aku bukan dinikahi karena cinta yang membuatku merasa berharga sebagai seorang wanita, tapi aku merasa dinikahi untuk menutupi sebuah kekosongan, atau mungkin untuk menebus sebuah rasa bersalah yang tidak pernah diakui oleh Pak RT. Selama 10 tahun, aku hidup dalam balutan pakaian bagus dan rumah mewah, tapi setiap sudut ruangan ini, si Yuliala berbisik menghakimiku. Aku ingin kamu tahu, Johnny, bahwa setiap senyum yang aku berikan di depan umum adalah sebuah topeng yang sangat berat untuk dipakai. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Aku mencoba menjadi ibu tiri yang bisa diterima oleh anak-anak Pak RT. Namun tembok penolakan itu selalu ada. Aku selalu dianggap sebagai orang asing, sebagai pengingat akan luka lama keluarga ini. Itulah sebabnya, ketika aku melihatmu bekerja di dapur itu dengan begitu tekun, aku merasa ada sebuah koneksi emosional yang aneh. Kamu bekerja keras untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, sementara aku di sini hanya bisa menonton hidupku yang perlahan-lahan runtuh. Niat baikku selama ini seolah tidak pernah cukup. Aku menjaga Pak RT dengan penuh kesetiaan. Aku mengurus rumah ini tanpa celah. Tapi pada akhirnya, aku tetaplah Hanifah yang dulu, pembantu yang dianggap beruntung. Aku melihat Johnny mulai menatapku dengan sorot mata yang berbeda, bukan lagi tatapan gugup penuh kecurigaan, melainkan tatapan empati yang dalam. Mungkin dia ingat akan ibunya sendiri yang juga pernah berjuang melawan sakit. Atau mungkin dia melihat ketulusan di balik ceritaku yang terbata-bata. Aku ingin dunia tahu bahwa aku tidak pernah meminta kemewahan ini jika harganya adalah kehilangan jati diri dan dihujani kebencian setiap hari. Rencana Pak RT untuk menikah lagi seolah menjadi hantaman terakhir bagiku. Renovasi dapur ini, John, bagiku bukan hanya sekadar mempercantik ruangan. Ini adalah cara Pak RT untuk menghapus jejakku, menghapus sisa-sisa kenangan saat aku pertama kali menginjakkan kaki di sini. Dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan wanita lain
yang lebih setara dengannya. Sementara aku akan dibuang kembali ke sudut kegelapan. Mungkin kembali dianggap sebagai pelayan di rumah yang selama 10 tahun ini sudah kucintai dengan segenap jiwa. Kesedihanku ini tidak ada hubungannya dengan harta atau status, tapi ini tentang martabat seorang wanita yang sudah memberikan segalanya, namun tetap dianggap sebagai sampah. Aku bercerita padamu bukan untuk dikasihani, tapi karena aku merasa kamu memiliki hati yang cukup luas untuk menampung cerita pahit ini tanpa menghakimi. Aku hanya ingin sekali saja, sebelum semua ini berakhir, ada satu orang yang melihatku sebagai Hanifah, manusia yang punya rasa sakit, bukan Hanifah sang istri simpanan atau pelakor seperti yang mereka tuduhkan. Kegelisahanku sore ini bukan karena kehadiranmu, tapi karena ketakutanku akan hari esok, saat aku tidak lagi tahu di mana aku harus berpijak di rumah yang seluas ini. Suasana di ruang tengah semakin temaram, hanya menyisakan cahaya lampu kuning yang memberikan bayangan panjang di dinding tinggi rumah ini. Aku melihat Johnny terdiam, seolah kata-kataku tadi adalah beban berat yang kini ikut ia panggul. Disinilah konflik batin itu memuncak. John, aku berdiri, berjalan perlahan ke arah dapur yang setengah jadi itu, menyentuh permukaan wastafel yang masih baru dan dingin. Disinilah, di ruangan ini, 10 tahun yang lalu, segala kekacauan hidupku dimulai. Kamu tahu, apa yang paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan? Bukan saat kita ditinggalkan, tapi saat kita dipaksa untuk tetap tinggal, namun diperlakukan siola. Kita tidak ada. Pak RT, suamiku, dia ingin merenovasi dapur ini, bukan karena wastafelnya bocor, atau catnya mengelupas. Dia ingin mengubah wajah dapur ini, karena dia ingin menghapus memori tentang kehadiranku saat masih menjadi pelayan di sini. Dia ingin calon istri barunya nanti tidak pernah melihat sisa jejak langkahku. Aku merasa seperti sebuah kesalahan yang sedang berusaha dihapus dari lembar sejarah hidupnya. Aku merasa bersalah, John. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri, karena dulu aku terlalu lemah untuk menolak, dan aku merasa bersalah pada mendiang Bu RT. Karena aku gagal menjaga batasan yang seharusnya ada. Tekanan mental ini sudah aku pendam selama bertahun-tahun, sampai rasanya dadaku ingin meledak. Aku mendekati Johnny yang masih duduk di sofa. Aku melihat keraguan di wajahnya. John, bisikku. Kali ini air mata yang sejak tadi aku tahan, akhirnya jatuh juga, mengalir melewati pipiku yang mulai memucat. Apakah menurutmu aku wanita yang jahat? Apakah menurutmu aku pantas mendapatkan semua ini sebagai balasan atas apa yang terjadi di masa lalu? Pertanyaan itu bukan aku tujukan padanya untuk dijawab dengan kata-kata, tapi itu adalah jeritan dari jiwaku yang terdalam. Aku merasa sangat kotor, bukan karena apa yang orang katakan, tapi karena aku merasa telah mengkhianati cita-cita masa kecilku untuk menjadi wanita yang mandiri dan terhormat. Sekarang, aku hanya menjadi tawanan dalam rumah mewah ini, menunggu keputusan seorang lelaki yang bahkan tidak pernah benar-benar menanyakan apakah hatiku baik-baik saja. Aku melihat Johnny mulai bangkit dari duduknya. Dia tampak ingin menghiburku, tapi dia tahu batasan. Ada jarak yang kami jaga, bukan hanya karena norma sosial, tapi karena aku tidak ingin melibatkannya lebih jauh ke dalam lumpur penderitaanku. Aku teringat akan malam-malam sepi Pak RT mengabaikanku dan lebih memilih kesibukannya sendiri. Aku teringat bagaimana setiap kali ada tamu penting datang, aku diminta untuk lebih banyak diam. Seolah-olah suaraku adalah noda yang bisa mencoreng nama baiknya. Rasa bersalah itu terus menghantuiku, John. Aku merasa telah menjual kebebasanku untuk sebuah keamanan yang ternyata palsu. Konflik emosional ini membuatku merasa terasing di rumah sendiri. Saat aku menatap dapur itu, aku melihat bayang-bayang diriku yang dulu. Gadis kecil yang ceria dan penuh harapan, yang kini telah berubah menjadi wanita yang layu sebelum waktunya. Aku merasa seperti sedang diadili oleh waktu. Apakah ini hukuman bagiku? Apakah kesepian ini adalah harga yang harus aku bayar? Aku tidak butuh kemewahan ini. Jika setiap malam aku harus menangis di atas bantal sutra yang dingin, aku ingin bicara pada Pak RT. Aku ingin berteriak bahwa aku juga manusia, tapi lidahku selalu keluh setiap kali melihat sorot matanya yang otoriter di depan Johnny
pertahananku benar-benar runtuh. Aku menceritakan betapa aku merindukan ibuku di kampung, betapa aku merindukan kesederhanaan, di mana tawa tidak perlu dibeli dengan harga diri. Aku merasa terjepit di antara rasa syukur atas kecukupan materi dan rasa benci atas kemiskinan kasih sayang. Suara air keran yang tidak sengaja terbuka di dapur terdengar seperti isak tangis yang mewakili perasaanku. Aku berdiri di hadapan Johnny, menjaga jarak yang aman, namun membiarkan dia melihat kerapuhanku yang paling nyata. Inilah konflik utamaku. Jan berdamai dengan masa lalu yang penuh noda dan menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku takut jika aku pergi, aku tidak punya tempat untuk kembali. Tapi jika aku tinggal, aku akan mati perlahan dalam kehampaan ini. Aku melihat Johnny hanya bisa mengangguk pelan. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia mengerti betapa beratnya memikul beban mental yang tidak terlihat oleh mata dunia. Di tengah isak tangisku yang mulai mereda, aku melihat Johnny meletakkan tas peralatannya kembali ke lantai. Dia tidak beranjak pergi, meski jam di dinding sudah menunjukkan waktu yang semakin larut. Ada sebuah keheningan yang berbeda. Kali ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang penuh dengan pengertian. Bu Hanifah, suaranya terdengar begitu lembut. Jauh lebih dewasa dari usianya yang baru 24 tahun. Saya mungkin hanya tukang bangunan yang cuma lulusan SMP. Tapi paman saya selalu bilang, bangunan yang paling kokoh itu bukan yang semennya paling mahal, tapi yang fondasinya paling jujur. Perkataan sederhana itu seolah menjadi tamparan lembut bagi jiwaku. Aku tersadar bahwa selama ini aku terlalu sibuk memoles dinding luar hidupku agar terlihat indah di mata orang lain, sampai aku lupa memperbaiki pondasi hatiku yang sudah retak sejak lama. Kesadaran itu menghantamku dengan begitu kuat. Aku melihat ke arah dapur yang kini sudah tampak rapi, namun terasa berbeda karena sudut pandangku mulai berubah. Komunikasi yang terjalin sore itu antara aku dan Johnny menjadi jembatan bagi kesembuhan emosiku. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa didengarkan tanpa ada niat tersembunyi. Johnny menceritakan bagaimana dia juga pernah kehilangan arah saat ibunya meninggal. Bagaimana dia merasa dunia tidak adil karena dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Namun, dia memilih untuk berdamai dengan kenyataan dan tetap melangkah dengan kejujuran. Kehangatan yang ia tawarkan bukanlah sentuhan fisik yang melanggar batas, melainkan kehangatan sebuah empati yang murni. Aku merasa seperti seorang kakak yang sedang dinasehati oleh adiknya sendiri. Ibu tidak perlu merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi 10 tahun lalu. Jika sekarang ibu sudah berusaha menjadi orang baik, lanjut Johnny sambil menatap ke arah pintu depan, seolah memberikan isyarat bahwa masa depanku masih ada di luar sana. Aku menatap tanganku yang gemetar, lalu aku menyekap air mataku dengan ujung dasterku. Sebuah rasa pengertian yang luar biasa mengalir dalam benakku. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu terus-menerus membiarkan diriku dihukum oleh gosip orang lain. Jika Pak RT memutuskan untuk menikah lagi dan meninggalkanku, itu bukan berarti aku tidak berharga. Itu mungkin adalah cara Tuhan untuk memberiku kedua kesempatan untuk benar bebas dan menjadi Hanifah yang mandiri, bukan Hanifah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketulusan Johnny membuatku melihat bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa suamiku atau seberapa besar rumahku, tapi dari keberanianku untuk jujur pada diri sendiri. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit, menikmati kehangatan kopi yang sudah mulai mendingin, namun menyisakan rasa manis di lidah. Suasana haru itu memuncak saat aku teringat akan masa mudaku di desa. Aku tersenyum tipis. Kali ini senyum yang benar-benar sampai ke mataku. Aku meminta maaf pada Johnny karena sudah melibatkannya dalam drama pribadiku. Namun, dia hanya tersenyum tulus. Tidak apa-apa, Bu. Kadang kita memang butuh orang asing untuk mendengar cerita kita agar kita tidak merasa gila sendirian, katanya. Di saat itu, aku merasakan sebuah beban besar terangkat dari pundak. Penyadaran ini membawa kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak lagi memandang dapur baru ini sebagai tempat penghapusan memori, melainkan sebagai tempat
di mana aku memulai keberanian baru untuk berbicara jujur pada suamiku nanti. Kehangatan kekeluargaan yang Joni tunjukkan, seorang asing yang peduli mengingatkanku bahwa dunia ini masih luas dan penuh dengan orang-orang baik. Selama aku berani membuka diri dengan niat yang benar, malam akhirnya jatuh sepenuhnya di rumah Pak RT Jumadi. Joni akhirnya berpamitan dengan langkah yang lebih ringan, dan aku mengantarnya sampai ke ambang pintu dapur yang baru saja ia selesaikan. Saat melihat punggungnya menjauh di bawah lampu jalan, aku merasakan sebuah perubahan besar dalam diriku. 3 hari renovasi ini ternyata bukan hanya tentang memperbaiki ruang fisik, tapi tentang merestorasi jiwa yang selama ini hancur. Aku masuk kembali ke dalam rumah, menatap Pak RT yang baru saja terbangun dari tidurnya. Kali ini, tidak ada rasa takut atau canggung yang biasanya menghimpit dadaku. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan berbicara secara dewasa dengannya, menerima apapun keputusannya tentang pernikahan keduanya. Namun dengan satu syarat, aku harus dihargai sebagai manusia yang memiliki martabat. Pelajaran terbesar yang aku dapatkan adalah tentang pengendalian diri dan tanggung jawab terhadap kebahagiaan sendiri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang penuh noda, tapi kita selalu punya hak untuk menulis akhir cerita yang lebih bersih. Aku belajar untuk memaafkan Hanifah yang dulu lugu dan lemah, dan mulai mencintai Hanifah yang sekarang wanita yang berani menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Kesedihan itu tidak hilang sepenuhnya, namun kini ia berganti menjadi kekuatan untuk melangkah maju. Dapur rumah ini kini benar-benar terasa baru. Bukan karena catnya yang mengkilap, tapi karena di ruangan inilah aku menemukan kembali suaraku yang hilang. Aku menyadari bahwa pernikahan yang sejati adalah tentang saling menghormati, bukan tentang penguasaan satu pihak atas pihak lainnya. Refleksi hidup ini membawaku pada kesimpulan bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan kedua. Jika aku harus memulai hidupku dari nol lagi, tanpa kemewahan rumah ini, aku sudah siap. Karena sekarang aku tahu, kekayaan yang paling hakiki adalah kedamaian batin dan keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Pesan moral dari kisahku ini adalah, jangan pernah membiarkan masa lalumu menentukan siapa kamu di masa depan. Selesaikan setiap konflik dengan kedewasaan, jaga batasan diri dengan kehormatan, dan percayalah bahwa setiap niat baik pasti akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Seberat apapun ujian yang kita hadapi dalam rumah tangga. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hatiku malam ini. Semoga kisahku bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam bertindak dan lebih empati terhadap sesama. Karena kita tidak pernah tahu luka apa yang sedang disembunyikan seseorang di balik senyumannya. Terima kasih telah menyimak kisah drama rumah tangga ini sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Tetaplah bersama kami di channel Tante Riana untuk kisah-kisah kehidupan lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.